Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, ya Allah, ya Rahman. Bismillah, ya Allah, ya Rahim. Bismillah, ya Allah, ya Rahman. Bismillah, ya Allah, ya Rahim. Bismillah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di rumah pengetahuan dan budaya. Nah, dalam edisi Ramadan kali ini kita masih kedatangan tamu-tamu dari Jaman. Dari mana ibu? Waalaikumsalam. Sehat seperti itu ya. Alhamdulillah. Ibu terus juga sekarang ada dengan Raja Posani Magadir. Apa kabar Posani? Assalamualaikum. Salam. Posani juga semua ibu-ibu sama Posani botoh-botoh semua. Ini kayaknya dari jam berapa ini ibu nih? Siapa nih? Jangan mandi dia. Nggak mandi? dong kan sholat. Dia orang airnya mati. Jangan-jangan Posani dari semalam juga nih dandan nih, bedakan nih. Ya, kayaknya mah ngukir alis dari subuh. Tapi yang penting di rumah udah urusan semua ya ibu-ibu ya. Ya Posani juga yang penting. Terus suami juga gimana nih? Kita kan konten pagi nih sekarang nih. Gimana suami di rumah baik, sehat, keurusan juga kan? Alhamdulillah. Suami selalu diutamakan dah pokoknya. Masalah makannya, masalah ngopinya, yang penting dia udah anteng. Iya. Terus pas Posani kesini, sekarang sama siapa? Suami ya? Pesan nih titipin. Suami ternyata udah dititipin juga ya. Bukan cuma harta aja yang bisa dititipan Allah ya. Suami juga titipan Posani. Suami titipan, bini ikut titipan. Asal nitipin jangan sama janda. Bahaya ya. Ya, pokoknya kalau sama janda kita bisa kalang kabut. Nah ngomong-ngomong titipan, harta titipan Allah. Harta itu kan identik dengan sedekah ya pokoknya. Ya. Jadi kayaknya enak sekarang kita ngomongin masalah sedekah aja kali ya. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Ya. Emang kita lagi disuruh memperbanyak sedekah. Ya amin. Ya saya persilakan Ustazah Posani Magadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelompok semuanya? Alhamdulillah. Makan soto anget-anget. Cakep. Kayaknya empok ini pada boto-boto banget dah. Iya, pakai rendah.
pakai dengkulnya banyak banget. Dari subuh. Ya kan kita mempercantik diri itu emang diharuskan ya. Kenapa? Karena termasuk sodako juga. Buat siapa sodakonya? Buat suami. Jadi kita laki nggak ada, kita mah belang dadanya menor. Hidung menor, alis tebel banget ini, mata hijau kuning semuanya. Ya, udah kayak pelangi-pelangi. Ya, jadi yang namanya kita mempercantik diri buat suami itu juga termasuk sodako. Makan soto anget-anget. Kayaknya pompo ini romannya pada boto-boto banget dah. Ya emang sih kita mempercantik diri, dandan. Ya kalau buat suami wajib. Kenapa? Kalau kita sembelih-sembelih, ya, tahu sendiri laki mah kalau di luar. Sembelih bahasa apa? Ya baju daster yang lu sobek dipakai. BH pakai peniti dipakai. Jangan buka rahasia dong, kalau di rumah kan emang begitu ibu. Kagak apa-apa. Yang penting itu kan namanya remote. Itu remote. Ya, remote pompo semuanya. Enak kita kagak bukain lagi dah. Ya. Jadi kalau kita berdandan buat suami termasuk sodakoh, neng gitu. Bukan buat siapa-siapa. Kadang-kadang empok nih kalau lagi dandan nih begini nih menor, bukan jadi kata cakep sama laki, malah dikatain lu kayak cepuk gitu. Biarin lah orang kita dandan buat suami ya, buat laki. Ya sodako itu bukan kita berbentuk uang atau berbentuk tenaga, tapi senyum juga termasuk sodako. Ini ntar empok-empok semua pulang ngaji dari sini nih, ntar di jalanan nyengir aja ya. Ya, saya lanjut ya buat empok semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buat empok semuanya, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang barokah, umur yang barokah, kesehatan yang barokah, sehingga apapun yang kita niatkan di bulan Ramadan ini insya Allah menjadi sedekah yang paling berkah. Puja dan puji selalu kita haturkan kepada Allah, kita ucapkan rasa puji syukur kita ke hadirat ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan bermacam-macam nikmat buat kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki. Kalau kita nikmat di bulan Ramadan ini, biarpun makan pakai ikan gesek udah enak banget. Bener kan? Yang penting kita mensyukuri nikmatnya. Kalau kita nggak mensyukuri nikmatnya, jangankan ikan gesek, ayam opor aja rasanya enak. Emang kagak ada ayamnya. Emang kagak ada. Orang saya mah kalau masak daging setahun sekali sih. Ntar dikit lagi saya masak daging nih. Ya nyemur rambut ayamnya ya. Ya sholawat selalu tentunya kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Empok-empok yang cantik-cantik, yang boto-boto, alhamdulillah. Sodakoh ini merupakan suatu keimanan kita yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang muslim harus banyak-banyak meraup. Kenapa? Karena dikasih peluang. Udah dikasih panjang umur, kasih rezeki, tapi untuk bersodakoh males dia nak. Bawaannya ogah-ogahan. Padahal itu yang namanya sodakoh buat diri kita sendiri, bukannya buat orang lain, tapi buat membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Diana. Iya, katanya juga sedekah kan juga bisa tutup aib kita ya. Iya. Oh ya, tutup aib, panjangin umur ya po ya. Panjangkan umur, terus lagi kekayaan kita juga ditambah lagi sama Allah. Kenapa? Karena kita rajin bersedekah. Saya dengar-dengar juga pernah ada cerita yang ada cerita hadis atau di Quran, ada orang yang meninggal terus minta sama Rasul atau minta sama malaikat ya atau sama Allah untuk dibangunkan lagi, bukan cuma untuk sholat tapi untuk sedekah. Iya. Saya pernah dengar itu ya alkisahnya. Iya. Karena kata hadis Allah yaitu
eh, apabila kita ingin bersedekah, jangan pamer. Ya, buat kelompok semuanya nih. Kita di bulan Ramadan ini kan kudu banyak-banyak bersedekah. Kita ngasih tetangga kita yang kagak bikin kolak, kita anterin semangkok, girang banget. Tapi kita jangan pamer. Sebab kata hadis Nabi yang berbunyi begini nih, bunyinya tik 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 ketitik ya nih ya. Itu mah titik bunyi hujan iya, iya. kok. Saya baru lanjutin. Yang berbunyi autukuha aututuha fukori khairalakum. Apabila kalian semuanya bersedekah atau mendermakan rezekinya buat siapapun atau buat orang miskin, buat tetangga, jangan pamer. Kenapa kalau pamer? Timbulnya nol. Ya, buat kelompok semuanya. Kumanu tadi udah ngasih nasi tetangga gua apa? Kolak apa 2 mangkok. Siang, orang yang kagak bikin papa. Berarti kan itu kita sombong ya? Iya. Padahal disuruh sembunyikan, disuruh rahasiakan. Disuruh rahasiakannya kenapa? Nanti insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan dikata Neng, tangan kanan lebih bagus memberi daripada tangan kiri. Jadi kita nih memberikan sedekah, ini kita udah ngasih nih. Saya aku udah ngasih semen sesak buat di masjid. Lalu enak banget itu, gue kagak punya duit, benang kagak punya duit, gue membantu tenaga aja. Itu juga termasuk sedekah. Tapi kalau dia pamer, tetap aja hasilnya nol. Ya, buat empok semuanya kayak gitu. Jadi ibaratnya kita sedekah tuh bukan duit aja, tapi kita sedekah ya. Tadi yang saya pesani bilang, dan juga buat laki sedekah, ngurusin anak juga dari subuh nih buat anak sedekah. Lani empok semuanya yang udah hadir di sini dari subuh dan udah mainan banget juga termasuk sedekah. Intinya ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya bukannya sedekah namanya, karena sistemnya sistem paksaan ya. Kan dikata Islam itu tidak ada paksaan dalam agama. Begitu Neng Diana. Bu, kok saya mau tanya, tadi Mpok bilang kita nggak punya duit, pakai tenaga aja itu sedekah kan. Kalau kita nggak punya duit, kita nggak punya tenaga, tapi mau sedekah pakai senyum aja bisa, Bu? Alhamdulillah. Yang namanya sedekah itu bukan berbentuk duit doang tadi Neng, bukan berbentuk barang doang, tapi berbentuk senyum. Ya, berarti ibu-ibu nggak punya duit, nggak punya tenaga, senyum aja. Mau punya duit kayak mau kagak kayak senyumin aja itu laki. Paling dikatain lu udah lama jadi orang gila. Paling kata gitu sama laki. Ya buat kamu semuanya ya. Ya karena sedekah itu emang sangat penting buat kita orang mukmin. Ya, mungkin di sini kita kasih kesempatan buat jamaah netizen, ada yang mau tanya masalah sedekah ya. Penting banget karena ini buat hidup kita, Bo ya. Ya, kira-kira ada yang mau nanya jamaah netizen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yanti. Saya mau nanya, kalau misalkan nih orang itu rajin sholat, rajin ibadah, ngajinya juga rajin, kemana-mana dia ngaji, tapi dia nggak mau sedekah, sedekahnya kurang gitu, jarang sedekahnya, itu gimana hukumnya? Dia dapat pahala apa enggak tuh Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri. Posani, saya mau tanya nih, kan saya mau bersedekah, tapi ngambil duit dari suami, itu hukumnya gimana? Boleh tidak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya buat Neng Yanti yang udah nanya pertanyaannya, bagaimanakah orang yang rajin ibadah, orang yang rajin puasa, ngaji ke sono kemarin dia datang, agak diundang mau juga tahu-tahu udah di pojokannya datang. Tapi masalah sodako dia pelit banget, kikir, pantat kuning, ya koreta pelit banget, bakhil. Ada warnanya, Bu ya? Iya, kayak kunyit. Kayak kunyit. Kata Allah, kayak dakhulal jannah walau kana zahidah. Barang siapa
yang rajin ibadah, tidak ngurusin dunia, tapi ngurusinnya ibadah mulu dah. Kontrakan hitungin lu berapa pintu kontrakan gue ini, ada 40 pintu, 10 pintu. Tapi kalau ada orang minta sedekah, assalamualaikum, dia udah pesan sama pembantunya. Terus kalau ada orang assalamualaikum bilang aja kagak ada ya, gitu. Orang bakhil, pelit, ngoret, pantat kuning, ya. Itu Allah akan haramkan jasadnya ke dalam surga. Kenapa? Dia mikirin ibadah doang, tapi dia kagak mikirin sodako. Padahal sodako itu membersihkan jiwanya, bukannya buat siapa-siapa, tetapi buat diri dia sendiri. Makanya kata Allah tidak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang rajin ibadah tapi tidak mau bersodako. Sudah, menganti. Ya, makasih Ustaz Sani udah hadir. Ada lagi ibu-ibu? Tentang puasa lah mas banget. Yang bergairah dong kalau nanya. Saya gitu. Ya saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mpo Fatimah. Ini saya mau bersedekah. Keluarga saya tinggalnya jauh, tapi dia sangat membutuhkan. Sedangkan saudara kita tinggalnya jauh. Gimana itu kita? Nah, ya. Ya, begini Neng Fatimah, kita bersodakoh kan di mana aja, kapan aja, mau ada di mana, mau ada di kebun kek, ya. Nah berhubung kita bersodakoh tetangga kita emang susah banget, kita lihat keadaannya, kadang-kadang makan pagi, sore kagak, enggak punya beras. Iya, tapi yang kita lebih utamakan adalah kita lebih membantu tetangga kita yang kagak punya. Nah kalau seandainya yang jauh, kita paling lewat WhatsApp aja tuh ya. Maafin ya Po, gue nggak bisa kasih lu apa-apa. Yang penting gue doain lu aja deh berusaha di sana banyak yang ngasih lu sembako, kan kayak gitu. Kenapa ya? Kita mau ke sono, ongkosnya jauh. Iya, mendingan kita yang lebih baik, lebih bagusnya bersedekah kepada yang lebih dekat. Ya, terima kasih Osani Magadi. Iya, Waalaikumsalam. Kok Fatimah kayaknya kalau buka makannya mesti banyak kok. iya. Kayaknya makannya sesuap-sesuap nih. Iya kayaknya Po ya. Lemes banget Po. Padahal mah dari sore tuh makan juga kumpulin. Kumpulin doang Iya. makan. Udah kumpulin Nanti makanan. kapan-kapan pesannya aja makan. Iya. Biar lebih berenergi. Iya, kadang cuma pesari ya. Tapi makan cuma sayur asem doang. Ada lagi nggak nih, Empok nih? Ada lagi, Empok? Ayo. Perkenalkan, nama saya Pok Titin. Saya mau nanya dong, Pok. Apa sih bedanya zakat sama sodako? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titin yang paling cantik ini. Mukanya borok banget. Pasti lakinya betah banget di rumah dah. Tapi ribet. Kalau laki betah di rumah kita mau keluar lagi dia, keluar laki lagi. Bosannya. Tapi jangan bosan sama laki yang Titin ya. Perbedaan antara zakat dengan sedekah itu beda ya Neng Titin. Wa aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Atau pada tahu kan rukun Islam ya, kalau mengeluarkan zakat fitrah itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa? Bisa dikategorikan bisa keempat ketiga ya. Jadi rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat 5 waktu. Yang ketiga membayar zakat. Bisa dikategorikan bisa keempat bisa ke 3. Tapi kita jangan permasalahan ntar gara-gara rukun Islam 4 sama 3 pada berantem ya. Jadi kalau zakat itu kita mengeluarkan harta kita, membersihkan harta kita. Sehingga kalau kita punya harta banyak, terus kita yang namanya ngeluarin zakat, hartanya jadi kotor. Bukan cucian doang Neng, kotor Neng. Tapi harta kita harus dibersihkan juga. Sehingga kalau kita membayar zakat, nanti pas di hari raya Idul Fitri, kita bagaikan bayi yang baru saja lahir dari rahim seorang ibu.
Jadi kita tanpa dosa itu bersih. Nah kalau sodako itu beda. Bedanya kenapa? Kalau kita kagak punya duit, kita nyumbang tenaga, sodako. Contoh, misalnya Neng Titin mau maulid, Neng Fatimah datang ke rumah Neng Titin nih. Oh Titin, ayah kagak bisa ngantuin duit ya. Ini juga bagainya, ini susah banget. Ayah biar bantuin tenaga aja ya. Itu termasuk sodako. Kenapa? Sodako itu kan buat nolongin kita. Bukan berbentuk duit aja, tapi bentuk tenaga ya sodako. Kayak misalnya, mau diriin tetangga lagi ngebangun musola. Bang, lu kagak bantuin itu di musola kan lagi dibangun, itu lagi direnovasi. Kan kayak gitu ya. Gue bantuin duit emang kagak punya, biar gue bantuin potongin semen aja. Ya manggulin semen. Yang orang Betawi mah kalau soal manggul paling kuat. Iya orang Betawi mah coba dah dari sini ngetuk no ke Kebayoran kuat jalan. Itu bahasa apa itu Ustazah? Iya ngetuk bahasa keren udah masa paling keren. Iya jadi biarlah gue manggulin semen aja itu juga termasuk sodako. Nah barang siapa yang selalu mengeluarkan sodako dengan ikhlas dengan redho baik berbentuk tenaga bentuk duit nanti jaminannya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya Neng Titin. Nah, begitu Neng. Itu ya makanya Neng Titin harus rajin-rajin sodako biar masuk surga ya. Amin ya Allah. Untuk pertanyaan yang berikutnya dari Mbak Sri kan dijawab. Iya buat Mbak Sri. Pertanyaannya tadi, boleh nggak sih kalau kita sodako tanpa pengetahuan suami, terus lagi kita ngumpet-ngumpet ngambil duit suami, seharusnya biar supaya sodako kita bersih, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin dulu. Masa orang mau sodako laki kagak ngasih? Pasti laki ngasih, bang gue menyumbang ke itu ya ke musola kan lagi didandanin no. Sini duit cepet gocap gitu. Udah ambil aja sana tinggal narik doang tuh duit. Nah kalau seandainya Mbak Sri udah ngomong, bang tadi kan duit aku sudah ambil 50.000 buat nyumbang musola. Lalu nggak bakal ngomong-ngomong sama aja lu jadi nyolong duit gua kata lakinya begitu. Tapi itu berarti lakinya emang imannya kurang. Kenapa? Karena dengan kita bersodako berarti kita membenarkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besok kalau misalnya mau sodako izin dulu sama suami. Kan pengen masuk surga, ya. Kenapa? Karena baktinya seorang istri sama suami yaitu adalah jaminannya surga. Itu Neng Sri, Mbak Sri, yang Mbak Henol, pasti sering makan cimol ya. Montok. Jadi lakinya betah. Iya, sedekah juga itu. Iya, sodako. Ya kayaknya cukup dari Ustazah Emposani Magadir ceramah yang tentang sedekah ya. Jadi kesimpulannya kita itu dalam hidup mesti banyak-banyak sedekah ya, Ustazah ya, untuk bisa nutupin aib kita, panjangin umur ya. Terus banyak rezeki juga ya kan, itu juga kan disarankan oleh memang kayaknya kayak diwajibkan juga ya sedekah ya sama Allah ya. Oh sebelum kita pamit sekali ada pesan-pesan buat jemaah netizen di sini dan juga yang di rumah buat mereka agar lebih giat lagi bersedekah. Iya. Buat empok-empok yang boto-boto semuanya, buat netizen juga yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah, bahwa kita bersodako itu intinya kita dibenarkan oleh Allah karena yang namanya sodako membenarkan keimanan kita. Jadi jangan malas untuk bersodakoh, karena dengan bersodakoh harta kita makin ditambah. Dengan kita banyak bersodakoh, insya Allah Bu, pokok semuanya pintu surga menanti buat kita. Dengan kita bersodakoh segala macam penyakit, insya Allah bisa terobati dengan kita memperbanyak sodakoh. Jadi intinya untuk orang mukmin, orang muslim, janganlah kita malas bersodakoh, harus banyak-banyak meraup semuanya sodakoh. Karena udah dikasih peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Neng Diana.
Ya itu aja kiranya dari Ustazah Emposani Magadir tentang sedekah kepada jamaah netizen dan juga para jamaah netizen yang di rumah, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe Rumah Ma'aji, Rumah Pengetahuan dan Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.